janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia melayanimu. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Kami memuji kebesaran-Mu. Tunggu. Ini kalian akan di live streaming, right? Live Iya. streaming ke seluruh dunia ini. Jadi be good, be on your best, right? Jangan ditutupin kertasnya. Who knows? Your family may watch you. Hey, no, not like that. Alright, tunggu ini sebentar supaya apa masih ini telas lah. Ya, adalah Enggak apa-apa. Jangan Awas jangan Pak Cek, habis. ketutup Pak Cek. Oh, sorry. Tidak apa-apa Pak Cek. Oke, lanjut. Here we go. Dari tadi sudah. Lampunya bisa lebih terang, nggak bisa?
untuk meneruskan. Thank you. Puji Tuhan. Perlu kursi tinggi kau di Nggak pendek. usah. Kan kamu jaga di situ. Kamu tekan Bev. Siap. Ini nggak ada lampu bisa terang gelap. Nggak ada saya. Ada ya? Oke, saya agak maju Sorry. ke sini. Kan kamu bisa mundur supaya terang. Mundur. Biasanya kita romantis. Baik, sebentar ya. Shalom, selamat sore semua. Shalom. Maaf tadi saya terlambat karena acara kebaktian di Kota Panjangan cukup nggak? Cukup. Dah. Kamu mundur lagi dikit coba. Ya maaf ya. Jadi terlambat ini tadi. Baik, kita mau belajar tentang sesuatu yang sangat sederhana, tapi seringkali kita ini lupa melakukan itu. Kira-kira begini, sudah? Siap? Ya. Oh, Kenapa? Rini, are you alright? Ada Are you terjemahkan? translating? Ada terjemahkan? Mau diterjemahkan? You sit. Ya, lanjut. Iya, lanjut ya. Siapa yang mempercayai ya, di dalam segala sesuatu hidup ini ditentukan oleh kata-kata. Ya. Saya ulangi lagi, dalam hidup ini semua ditentukan oleh kata-kata. Betul tidak? Benar. Dokter yang berkata kepada kita, aduh, ibu atau bapak kena sakit ini. Kata-kata itu menciptakan apa? Khawatir. Takut. Berapa banyak di antara kita hidup itu karena kata orang? Betul atau tidak? Maaf, itu orang paling bodoh sedunia. Lu betul tidak? Kalau hidup karena orang ngomong, betapa bodohnya kita. Berapa banyak orang punya utang hanya gara-gara kata orang? Kenapa? Han, kenapa? The camera, son. Oh, sudah dari sini. Oh, mencetnya. Ini dia. Oh, selfie. Nah, operator baru. Yeah, it's good. Camera good. Udah 2 menit itu selfie. Iya, aduh. Maaf yang di rumah. Berapa banyak orang hidup punya utang itu karena kata orang. Ya, contoh. Kamu tuh berapa tahun mobilmu nggak ganti-ganti? Orang ngomong apa nanti? Ada nggak orang hidup karena begitu? Ya karena dia disetir kata orang. Dia nggak punya duit, dia ngutang. Berapa banyak anak-anak kita menikah yang harusnya bahagia setelah pernikahan, ribut antar besan, antar suami istri karena utangnya nggak terbayar untuk pesta. Ada tidak? Karena teman-temannya si orang tua pengantin ngomong, loh nanti kalau kamu mantu nggak pesta orang ngomong apa? Ini contoh kecil loh ya. Nah seharusnya kalau saudara sudah pindah ke Australia, ya jangan goblok lagi dong dengan cara Indonesia. Maafkan saya. Betul nggak saya berkata ini? Kalau saya di Australia, nggak usah pusing orang ngomong apa. Nggak ada urusan. Loh iya atau tidak? Coba jawab. Apalagi saudara, saya dikeliling banyak negara. Kalau ada orang, oh kamu ke kelompoknya orang Indonesia, hati-hati lu mulutnya ember. Betul atau tidak? Maka kita ini punya cap jelek sebagai orang Indonesia. Satu kali ada sebuah gereja ribut. Dulu hanya gara-gara kata-kata salah omong. Wih seru sekali. Sampai saya bilang, kalau saya bisa ngomong pada pemerintah, pada anggota DPR, sehingga parlemen, mulai tahun depan ngomong pakai pajak.
Kira-kira komunitas aman nggak? say Dari mulut ini sudah. text, so people will not Ingat, talk to me. hanya Tuhan Yesus. Only the Lord Jesus. Satu-satunya orang yang pernah bicara begini. Cari di Matius nanti. Kalau iya, katakan iya. And then just say yes. Kalau tidak, katakan No, tidak. say no. Selebihnya pasti dari Si jahat. And si everything jahat. everything else is Itu namanya hoax atau hoax. That's the- Itu dan gobloknya kita. the evil one. Kenapa kita lebih percaya gosip daripada gospel? Influence. Betul atau tidak? Itu yang merusak. Berapa banyak suami istri rusak hubungannya karena kuping tipis. Ngerti nggak maksudnya? Ada nggak suami istri rusak karena katanya itu loh, katanya. Iya atau tidak? Saudara, kita harus bertobat. Coba kita baca dulu Yohanes 1 ayat 3. Oh, ini ayat keren sekali. Yohanes 1 ayat 3. John chapter 1 verse 3. Ya, baca ayat, semuanya baca. Yohanes 1 ayat 3. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh. Nah, dia itu siapa? Baca nanti ayat pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh firman, oleh kata-kata Tuhan. Terus lanjut. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang bisa jadi. Semuanya firman. Oke, saya beri contoh. Satu kali saudara hadir di sebuah pesta. Makanannya enak-enak, musiknya ramai, masih asik pesta. Tiba-tiba ada orang lari-lari. Mana yang punya pesta? Mana yang punya pesta? Mana? Ya, kita juga nggak tahu kenapa dia duduk di sana. Hanya kalimat pendek. Mama meninggal. Menciptakan apa? Ayo, menciptakan apa? Suasana pesta jadi berubah nggak? Walaupun pasti yang punya pesta berkata, nggak apa-apa, lanjut saja. Saya mau pergi. Ya mana enak. Terus kita makan diri nggak tahu diri. Betul deh. Kata-kata menciptakan sesuatu. Mari. Maaf. Saya pakai kalimat. Mana yang lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Maaf, saya cuma ngomong. Kenapa tertawa? Ini serius. Ayo, mana lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Sudah ngaku lama betul. Nah, faktanya firman sudah dulu sebelah udah, nggak apa-apa. Mengapa firman mama mertua? Pak Cek tanya. No, I'm telepated. Itu lewat roh. Saudara, coba ya. So, Kalau pendeta saudara tanya, saudara 2 minggu lalu saya khotbah apa? so 3 weeks ago, Jawabnya? I preached on Ayo, baru 2 minggu. 2 weeks ago. Coba firman mama mertua 30 tahun yang lalu. Masih ingat nggak? Ayo, masih ingat nggak? Coba jawab. Nah, kenapa? Karena ya ini kira-kira aja. Saya tanya saudara kapan nonton pernikahan. Karena firman mama mertua kita renungkan siang dan malam. Itu Yosua 1 ayat 8 ya begitu. Kalau hidup kita ingin berhasil, hidup kita ingin sukses, renung, perkatakan kitab Taurat itu siang dan malam, dan renungkan itu siang dan malam. Firman Tuhan nggak pernah kita renungkan. Betul? Coba. Biasanya setelah kita dengar kata mama mertua, ya, pendek saja ngomong. Pasti kita renung sepanjang hari itu. Oh, dia ngomong begitu ya. Salahnya apa ya? Nah, biasanya terus kita cerita ke ipar-ipar, bukan?
Mama ngomong gitu nggak pada kamu? Kok ngomong gitu pada aku? Nah, diperkatakan, direnungkan, diperkatakan, direnungkan. Ya lama-lama hafal. Tapi firman Tuhan kita nggak buat begitu. Maka itu nggak hafal. Jadi kata-kata siapa dan kata-katanya apa, itu yang menjadikan kita ini siapa. Betul tidak? Saudara ngeri. Nah, setan, dengar ya, setan sangat berhasil merusak kehidupan hanya dengan kata-kata. Betul atau salah kalimat? Sangat berhasil. Tidak sedikit rumah tangga cerai hanya karena kata orang. Betul? Ayo hari ini kita bertobat. Ambil keputusan hanya firman Tuhan yang aku dengar. Kalau ada orang ngomong, nah saya punya ilustrasi, tapi jangan tersinggung ya. Ilustrasinya nggak jorok. Tapi saya nggak pernah ketemu ilustrasi yang lebih gampang dimengerti daripada masalah ini. Orang ngomong, boleh nggak? Saya anggap orang itu lagi lagi kentut. Maaf. Sama tuh kan keluar juga. Wah, satu keluar dari atas, tuh keluar dari bawah. Maaf. Jujur. Kalau semua kita itu mendengar kata orang, apalagi yang salah-salah, yang jelek-jelek itu, kita anggap orang itu sedang kentut. Hidup ini nggak pernah ada masalah. Ngerti nggak maksudnya? Belum. Kau kentut itu paling lama berapa jam? Saya pertanyaannya 1 jam. Kalau sampai kau kentut 1 jam, hidung ini yang rusak. Yuk, betul tidak? Dijawab ya atau tidak? Maaf loh, saya itu sekali. Lo betul tidak? Ayo. 5 menit. Enggak sampai juga. Untuk apa 5 menit? 1 menit aja nggak ada. Berapa detik betul ya kok? Sama. Loh, betul nggak? Mau ruang tertutup pun nggak sampai menit, saudara. Iya atau tidak? Maka itu kalau saudara ingat kata-kata jahat sampai bertahun-tahun, berarti saudara bawa kentut orang bertahun-tahun tetap bau. Keren. Betul tidak? Cobalah mikir gitu loh. Jadi kalau ada orang ngomong, anggap dia yes. Jangan diingat-ingat terus. Iya atau tidak? Kan gampang hidup seperti itu. Berapa banyak persahabatan rusak hanya gara-gara salah omong? Oke, sekarang kita belajar fisika. Wih, keren. Suara kita bisa sampai ke yang mendengar itu lewat apa? Ini fisika. Udara. Satu tinggi-tinggi udara. Ini sedosin fisika. Ya udara tuh, gelombang udara. Nah masalahnya kan nggak semua kita tuh itu. Betul? Dulu udara tuh. Dulu sebelum ada pesawat radio, orang nggak percaya kalau udara ini penuh dengan suara. Betul tidak? Tapi begitu ada pesawat radio, suaranya masuk semua. Lu nanti nggak masuk sana. Nah, ini dia. Efesus 6, Tuhan berfirman, siapa penguasa udara? Iblis. Di sini saya belajar. Jadi kita ngomong benar ke orang itu, tapi karena lewat wilayah iblis, kata-kata kita dibolak-balik sampai ke orang itu jadi salah. Berapa kali kita sadar, aku tidak ngomong begitu. Bukan, aku dengar sendiri, kamu ngomong begitu.
Buktinya, understand totally different saudara mulai hari ini sadar, what is being said. nggak usah dianggap, nggak usah diperpanjang, It's manipulated. sebab suara kita lewat wilayah iblis. We have to go through Loh, the betul. area of the devil. Lu iya atau tidak renungkan? It's a truth. Nah, untuk mengalahkan kata-kata jahat, apapun bentuknya, siapapun yang ngomong, Bad word from whoever it is. cuma perlu satu tindakan, You need to one. ampuni, selesai. Enggak, amin sih ah. Kita mengampuni semua ini. Betul. Masih susah. Masih susah, nggak boleh Pak Jack, harus bisa. Susah. Jadi siapapun yang ngomong, berapa panjang perkataannya, kalau itu menyakiti, nggak usah diulas, nggak usah direnungkan, nggak usah dibicarakan. Ampun. Dengan begini cara mengampuni. Aku pun sering salah ngomong. Betul? Ingat kitab Yakobus pasal 3. Firman berkata, orang sempurna itu tidak dilihat dari berapa jam dia berdoa sehari, berapa banyak persembahannya. Orang sempurna menurut Yakobus 3, coba sambil cari ayat berapa ini. Disebutkan kalau orang itu nggak pernah salah bicara. Itu sempurna. Hebat nggak Alkitab ini? Ketemu Yakobus 3 sampai cari ayat. Nah pertanyaannya, menurut ayat itu ada orang sempurna nggak di dunia? Saya tanya. Menurut ayat itu ada orang sempurna nggak di dunia? Nggak ada orang nggak salah ngomong. Betul? Iya atau tidak? Maka itu ampun. Maka kita menang. Iblis yang kalah. Namanya. Ada ketemu Yakobus 3 berapa? Ayat 2. Coba bacakan. Semua yang baca Alkitab. Yakobus 3 ayat 2. 1, 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam hal, barang siapa tidak bersalah dalam hal-hanya, dia akan sempurna. Nah, Dengan memberikan seluruh tubuhnya. orang yang tidak pernah salah dalam perkataannya itu orang sempurna. Lah kita ini nggak bisa. Maka itu kita harus ngerti. Ayo kita mulai berubah dalam hidup supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Mau berubah dengan cara ampuni, ampuni. Nah, masuk dari suami istri. Sering nggak suami istri ribut? Sering tidak? Saya tanya. Sering. Sering kali ributnya karena salah dengar. Betul tidak? Ayo, salah dengar. Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Salahnya baru ngomong lupa. Ya kamu ngomong apa ya? Ya sudah. Masa belum 5 menit sudah lupa? Nah, ribut gara-gara ini. Jadi setan itu berhasil merusak kita dalam kata-kata. Maka itu mulai hari ini sudahlah. Orang mau salah ngomong apa, ampuni. Gak usah diperpanjang. Itu kentut semua, ngapain sih hidup ngurusin kentut? Bodoh. Gak betul tidak? Berarti orang bodoh yang ngurusin kentut. Saya ngomong. Itulah Tuhan kita dalam mengajar. Siapa pernah, tapi saya harap mulai setelah kita dengar firman ini, jangan hari ini keliling ke rumah orang sambil meriksa. Karena saya ketemu ayat yang luar biasa. Saya lupa tahun 70-an yang lalu. Saya masuk ke rumah orang yang nggak saya berkata miskin. Rumahnya nggak cuma sederhana, jelek. Lantainya pun semen sudah bolong-bolong. Begitu masuk, suasananya kok enak, bener gitu loh. Tapi kita pernah masuk ke rumah orang kaya. Wih, bangunannya saudara. Lihat lantainya lalat aja kepleset. Bisa bilang istilahnya. Lantainya. Tapi suasananya nggak enak.
Ngerti nggak? Nah, Roh Kudus ngajar saya untuk mengalami apa saja dalam hidup, cari penjelasannya ada di Alkitab. Apa saja yang kita alami dalam hidup, termasuk masalah rumah ini. Saya cari ayatnya, ya kenapa? Apa yang membedakan? Maka itu barang mewah tidak menjamin ada surga di sini. Betul atau tidak? Barang mewah tidak menjamin. Lalu apa? Ini ternyata yang mendengar firman itu nggak cuma kita manusia, tapi semua yang ada di rumah kita itu dengar firman. Siapa yang ngikuti berita-berita, tanaman pun akan sehat kalau diajak ngomong yang baik. Betul ya? Itu sudah dicoba loh. Dan itu betul. Ajak bicara. Nah, ternyata betul. Kata-katanya itu membuat hidup. Maka itu benar Papa pernah berkata lewat Ulangan 8. Tidak, manusia nggak cuma hidup dari makanan, tapi dari setiap firman. Dan itu betul. Pohon-pohonan kalau diajak bicara, pohon dalam rumah, dia respon. Nah, sekarang kita buka Ulangan 32 ayat 1. Ulangan, Deuteronomy. Ya, 32 ayat 1. Wah, ini luar biasa. Deuteronomy 32 ayat 1. Udah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Aneh nggak Musa ngomong kepada siapa? Langit. Musa tahu langit itu punya telinga. Kapan langit punya telinga? Pasang telingamu, hai langit, aku mau berbicara. Kalimat berikut. Dan bumi mendengarkan ucapan mulut. Luar biasa. Siapa tahu binatang belum bisa ngerti kalau kita ngajak bicara yang baik. Luar biasa. Nah, ini kuasa kata-kata. Jadi kalau langit bisa mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, bumi pun bisa. Apa yang terjadi? Ayat 2. Terjadi apa di bumi? Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Terus, nah, perkataanku menetes laksana embun. Hujan dan embun buat suasana jadi apa? Sejuk, enak, seger, fresh. Lihat Australia berapa bulan lalu, kebakaran. Begitu hujan turun langsung berubah. Saudara, langit dan bumi akan berubah. Apa yang kita katakan. Nah, menurut firman ini, maaf, dua orang yang namanya suami istri di rumah itu, apa yang keluar dari mulutnya tiap hari itu yang didengar oleh dinding, oleh kapek, oleh lantai, oleh klap, nempel semua. Dan ternyata betul, suami istri yang nggak pernah harmonis. Maaf. Bangunlah rumah sebagus apa, suasana nggak enak di rumah. Suasana panas, kejengkelan, kemarahan. Ini luar biasa. Nah, anak-anak adalah satu-satunya kelompok manusia yang paling bisa merasakan suasana rumahnya seperti apa. Anak-anak. Kalau ada anak-anak senang tinggal di rumah opa oma, di rumah om tante, di rumah teman, berarti papa mamanya ciptakan neraka di rumah itu. Ya, anak-anak ciptakan itu, orang tuanya ciptakan neraka di rumah itu. Sehingga mereka nggak betah di rumah. Maaf, mungkin ada di antara kita waktu masih kecil, orang tua kita rajin bertengkar. Maaf,
So that is Siapkan makanan-makanan yang mewah. So you can prepare all the best Kalau food. papa mama nggak harmonis, But if makanan you itu are enak nggak father, dimakan husband, anak-anak? the, the food will not taste as good as well. Tapi kalau sekedar cuma